Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Pada pertemuan IPA Fisika kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai gelombang. Secara singkat, gelombang dapat diartikan getaran yang merambat membawa energi. Berdasarkan medium perantaranya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada yang dikenal dengan istilah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang perlu perantara untuk merambat. Perantaranya bisa melalui zat padat, zat cair, ataupun gas. Dan jenis gelombang yang kedua ada yang dikenal dengan istilah gelombang elektromagnet, yaitu gelombang yang tidak perlu perantara untuk dapat merambat. Contoh dari gelombang elektromagnet ini adalah sinar matahari. Matahari dan bumi itu terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Dan di luar angkasa itu tidak ada medium perantara. Tidak ada zat padat, tidak ada zat cair maupun gas atau udara. Tetapi setiap hari kita di bumi bisa merasakan nikmatnya sinar matahari. Sinar matahari itu termasuk ke dalam jenis gelombang elektromagnet yang mampu merambat tanpa perantara. Jadi walaupun terpisah dengan jarak yang sangat jauh dari bumi dan tidak ada medium perantara, sinar matahari tetap dapat sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya masih dari jenis gelombang. Gelombang mekanik kembali dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang dikenal dengan istilah gelombang transversal dan yang kedua gelombang longitudinal. Kedua jenis gelombang ini yang akan kita pelajari pada pertemuan sekarang. Untuk gelombang elektromagnet akan kalian pelajari saat kalian kelas 12 SMA nanti. Itu pun ketika kalian memilih jurusan IPA. Untuk SMP kelas 8 sekarang kita akan fokus pada gelombang mekanik, yakni gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh gelombang ini seperti gelombang pada permukaan air atau gelombang pada tali. Mungkin kalian pernah melihat tali atau permukaan air yang bergelombang gitu kan. Gelombangnya itu naik turun. Begitu pula ketika kalian merentangkan sebuah tali, lalu kemudian kalian getarkan tali itu naik dan turun. Bentuk gelombang transversal kurang lebih seperti yang diilustrasikan di bawah ini. Misalkan ada sebuah tali yang awalnya lurus, kemudian kalian getarkan naik dan turun. Maka tali tersebut akan merambatkan getarannya hingga membentuk seperti ilustrasi ini. Ada bagian yang naik, ada bagian yang turun, terus seperti ini hingga ke ujung tali. Yang perlu kalian perhatikan di sini, ketika tali tersebut digetarkan, yang asalnya lurus, di sini bisa dilihat pada bagian garis putus-putus berwarna oranye ini merupakan posisi seimbang. Posisi lurusnya. Ketika kalian menggetarkan sebuah tali naik turun, maka tali tersebut akan membentuk model naik turun seperti ini. Ada bagian yang naik, kemudian ada bagian yang turun, terus membentuk seperti ini hingga ke ujung tali. Dan pada gelombang transversal ini arah rambatannya ini misalkan dari kiri ke kanan, ya seperti yang ditunjukkan di sini. Arah rambatannya dari kiri ke kanan. Sementara arah getarnya itu naik dan turun. Itu yang dimaksud dengan arah getar tegak lurus dengan arah rambatannya. Getarannya naik turun ke atas ke bawah, arah rambatannya dari kiri ke kanan. Itu yang dimaksud dengan tegak lurus. Pada bagian gelombang transversal, seperti pada ilustrasi ini, titik puncak yang berada pada paling atas ini biasa disebut sebagai titik atau posisi puncak.
posisi teratas. Kemudian titik yang berada paling bawah ini biasa dikenal dengan istilah titik lembah. Titik lembah. Nah, kemudian jarak dari posisi seimbang, misalkan dari sini, jarak dari posisi seimbang ke titik tertinggi, jarak dari posisi seimbang ke titik tertinggi ini merupakan amplitudo gelombang. Jadi istilahnya itu amplitudo, simpangan atau jarak terjauh dari posisi setimbangnya, posisi awalnya. Ukurannya akan sama dengan dari posisi seimbang ke titik lembah. Jadi ini sama-sama juga amplitudo ya. Ini amplitudo juga. Amplitudo atau simpangan terjauh. Jadi amplitudo itu bisa dari posisi seimbang ke puncak, bisa juga dari posisi seimbang ke lembah. Kemudian informasi yang bisa kita peroleh dari ilustrasi ini adalah seberapa banyak sih gelombang yang terbentuk. Nah, untuk mengetahuinya, dalam mengukur satu gelombang itu harus memiliki satu puncak dan satu lembah. Itu baru disebut satu gelombang. Jadi harus ada satu puncak dan satu lembah. Jika melihat dari ilustrasi di atas, kita coba tandai mana puncaknya dan mana lembahnya. Kita mulai dulu dari puncaknya. Nah, kita tandai saja dengan warna biru ya. Nah, awalnya dari titik awal ini terbentuk satu puncak. Nah, ini satu puncak ini. Kita arsir. Ini adalah satu puncak pertama ya. Nah, kemudian di sini terbentuk satu lembah. Nah, yang ini satu lembah. Satu puncak dan satu lembah itu sudah terbentuk satu gelombang ya. Jika kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, di sini kembali terbentuk satu puncak. Kita tandai lagi satu puncak dan yang ini satu lembah. Pada bagian awal di sini satu puncak, yang ini satu lembah. Berarti ini sudah satu gelombang. Kemudian bagian berikutnya ada lagi satu puncak dan satu lembah. Maka total dari gelombang transversal yang terbentuk di sini ada 2 gelombang. Maka kita bisa menulis banyak gelombang yang terbentuk atau N sama dengan 2 gelombang. Nah, sampai di sini paham? Kita lanjutkan ke ilustrasi gelombang transversal yang kedua. Tadi kalian sudah memahami ya, apa itu arah getar yang tegak lurus dengan arah rambatan, kemudian ada amplitudo dan banyak gelombang. Nah, pada ilustrasi kedua ini coba ada berapa banyak gelombang yang terbentuk. Seperti tadi, untuk mengetahui banyak gelombang kita harus cari satu puncak dan satu lembah ya. Jadi untuk mengetahui banyak gelombang itu, ingat satu gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Nah, satu lembah. Ini satu gelombang. Nah, pada bagian ilustrasi gelombang transversal kedua, di sini sudah terbentuk satu puncak. Kita tandai dulu nih. Ini sudah ada satu puncak. Kemudian ini satu lembah. Nah, satu lembah. Berarti di sini sudah terbentuk satu gelombang. Pada bagian berikutnya
ada satu puncak lagi nih. Nah, satu puncak tambahan di sini, tapi tidak ada satu lembah. Pada bagian akhirnya hanya terbentuk satu puncak saja di bagian sini. Nah, maka pada ilustrasi ini terbentuk satu gelombang ditambah setengah gelombang yang hanya satu puncak saja. Berarti bagian yang satu puncak ini 0,5 atau setengah gelombang. Sementara pada bagian satu puncak dan satu lembah di sini, ini terbentuk satu gelombang. Maka totalnya 1 ditambah 0,5. Banyak gelombang yang terbentuk. Pada gambar di atas terdapat 1,5 gelombang. Ya, ini bahasan pendahuluan tentang gelombang transversal. Ya, kita lanjutkan pembahasan berikutnya ke gelombang longitudinal. Kalau tadi transversal, sekarang gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatannya. Kalau transversal itu tegak lurus, kalau longitudinal itu searah antara arah getarnya dengan arah rambatannya. Ingat ya, transversal itu tegak lurus, longitudinal itu searah. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi atau suara yang biasa kita dengar dengan telinga kita setiap hari. Bunyi atau suara itu termasuk ke dalam bentuk gelombang longitudinal. Berbeda halnya dengan gelombang transversal yang naik turun, ya, ada puncak dan ada lembah. Pada gelombang longitudinal itu terbentuk rapatan dan regangan. Jadi ada bagian yang lebih rapat dan ada bagian yang lebih renggang. Rapat, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang, dan seterusnya. Seperti itu ilustrasi dari gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal ini bentuknya seperti per, ya, seperti per. Pada bagian di sini, pada ilustrasi ini, gelombang ini bergetar atau merambat, ya, merambat dari kiri ke kanan. Jadi ini arah rambatannya. Nah, arah rambatannya. Kemudian bagian dari gelombang longitudinal yang rapat, kemudian berubah ke bagian yang lebih renggang, kemudian rapat lagi dan renggang lagi. Arah getarnya pun sama dari kiri ke kanan, ya, arah getarnya. Nah, ini yang dimaksud dengan arah getarnya searah dengan arah rambatannya. Mereka berdua searah, berbeda dengan transversal yang tegak lurus. Pada bagian ilustrasi gelombang longitudinal ini, untuk menghitung banyak gelombangnya, satu gelombang itu harus terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Itu baru disebut satu gelombang untuk longitudinal. Jadi kurang lebih jika pada ilustrasinya satu gelombangnya itu dimulai dari sini, awal bagian yang rapat hingga akhir bagian yang regang. Kurang lebih sejauh ini satu gelombangnya, ya. Ini satu gelombang yang terdiri dari bagian yang rapat, kemudian bagian yang renggang. Maka pada ilustrasi ini total banyaknya gelombang yang terbentuk ini ada dua. Satu gelombang pertama di sini rapat dan renggang, kemudian yang keduanya dari sini bagian rapat ke bagian yang renggang lagi. Ini juga segini tuh. Nah, sejauh ini satu gelombang. Satu gelombang. Maka totalnya itu ya satu gelombang bagian kiri ditambah satu gelombang bagian kanan. Totalnya ada dua gelombang yang terbentuk.
dua gelombang yang terbentuk. Sekian untuk pembahasan pendahuluan materi gelombang hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan paham dengan materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.